Susima memegang belakang. Kamu tidak akan selalu menangis, anak pelayan. Asoka ingat bagaimana ia mengatakan hal yang sama padanya di masa kecil. Asoka mendorongnya kembali dengan marah dan mereka melanjutkan pertarungan. Siamak tampak senang melihat mereka dari jauh. Anda benar Dadima. Mereka berdua bertarung untuk membunuh satu sama lain. Akan bagus jika mereka berdua mati saat melawan satu sama lain. Hal ini penting untuk mendapatkan tahta. Asoka dan Susima terus bertarung. Akhirnya, mereka saling menunjuk pedang di leher masing-masing. Susima memberitahu Asoka untuk memberitahu keinginan terakhirnya. Asoka mengatakan hanya satu keinginan yang akan menjadi kenyataan. Bindusara datang saat itu dan meminta kedua anak-anaknya untuk berhenti. Tidak ada yang akan bergerak dari tempat mereka. Lemparkan senjata kalian ke bawah. Ini adalah perintahku. Kedua putranya melakukannya dengan enggan. Semua orang berkumpul di sana. Bindusara mengatakan sejarah terulang lagi. Saudara bertarung lagi untuk memperebutkan tahta. Sayangnya, telah menjadi tradisi keluarga kerajaan di mana kerabat saling bertarung untuk kekuasaan. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi di Patliputra. Siamak berpikir mengapa orang tua ini tidak datang sedikit terlambat. Bindusara memberitahu anak-anaknya untuk mendengar dan mengingat dengan baik. Kalian memiliki daerahku di pembuluh darah kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian membuangnya. Tak satu pun dari kalian yang akan mencoba untuk menyakiti yang lain setelah hari ini. Jika salah satu dari kalian mati, maka aku akan mengumumkan hukuman mati untuk anak yang lainnya. Aku tidak akan melihat waktu atau alasan di balik itu. Semua orang terkejut. Bindusara mengatakan tidak satu pun dari kalian yang dapat memahami bagaimana sulitnya seorang ayah untuk mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalian tidak memberikan pilihan lain untukku. Aku selalu berdoa supaya Tuhan selalu menjaga keluarga ini tetap utuh. Sekarang seluruh keluargaku sudah bersama-sama. Saya merasa senang untuk membawa Magadha ke level tertinggi. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang mencoba untuk menghancurkan pemikiran ini atau keluarga. Saya, kedua ibu akan bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak kita menuruti untuk apa yang aku katakan. Dia mengatakan pada Carumitra agar memastikan Asoka tidak dirugikan. Atau ia akan menghukum Susima tanpa mengetahui alasan di balik itu. Dia menyarankan Dharma untuk mengawasi Asoka juga. Susima memelototi Asoka sebelum mereka berdua pergi dari sana. Semua orang masuk kecuali Carumitra dan Bindusara. Bindusara bertanya pada Carumitra apakah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi malah menyuruhnya tidur. Hari sudah malam. Dia pergi. Carumitra terlihat marah dan terluka. Bindusara bilang aku merasa penting untuk membuat anak-anak kita memahami tugasnya. Mereka selalu berbicara tentang membunuh satu sama lain. Akan baik untuk mengalihkan mereka menjadi sesuatu yang konstruktif. Asoka ada di sini sekarang. Saya berpikir untuk membagi semua tanggung jawab antara Susima dan Asoka. Mereka akan mendapatkan motivasi dalam hidup. Dharma meminta izin untuk mengatakan sesuatu. Bindusara mengangguk. Saya datang ke sini untuk membicarakan hal ini dengan Anda dan mendengar pendapat Anda. Mereka tidak akan mencoba untuk menyakiti satu sama lain sesuai perintah Anda. Mereka tidak akan dapat melakukannya untuk selamanya. Saya pikir seorang istri yang akan lebih cocok untuk tanggung jawab ini. Bindusara menyukai idenya. Aku akan mengirim undangan ke negara-negara terdekat untuk mengundang semua raja dan dengan putri mereka pada Sraavan Mela. Kami akan menikahkan anak-anak kita. Aku bisa mengerti maksudmu. Kamu ingin menenangkan anak-anak kita dengan kehidupan perkawinan. Apakah kamu menyukai seseorang untuk Asoka? Dharma menyebut nama Kaurvaki. Aku tahu Kalinga bukan teman. Tapi akan ada cara yang lebih baik untuk menebus kesalahan dengan Kalinga? Dia bertanya padanya apakah dia berpikir itu mungkin setelah semua perbedaan antara kedua negara. Dia mengangguk. Kaurvaki tidak saja membantu Asoka di Taksila tapi juga di sini. Dia memiliki gitu banyak keberanian bahkan di usia mudanya. Dia mengerti Asoka dengan baik, inilah kualitas terbesarnya. Saya yakin dia akan mampu menenangkan agresi dan kemarahannya. Jika mereka berdua bersatu maka mimpi Acarya Canakya akan terwujud. Dia setuju untuk mengirim undangan ke Kalinga juga. Aku terkesan dengan pemikiranmu.
Selama ini tidak ada orang yang bisa membimbingku. Sekarang aku merasa kalau garis keturunan Maurya telah bersatu kembali. Bindusara membuka tangannya untuk Dharma. Dharma memeluknya. Semua orang berkumpul di ruang sidang. Mahamatya bilang aku mengirim sudah perintah untuk memanggil Nirankush ke sini, tapi dia pergi untuk beberapa tujuan lain. Dia akan kembali dalam 4 hari. Asoka mengatakan kalau Nirankush meminta waktu selama 4 hari untuk menyembunyikan luka-lukanya. Benar kan Mahamatya? Bindusara mengatakan kita tidak bisa menunggu Nirankush untuk datang dan menjelaskan sikapnya. Situasi ini lebih serius daripada apa yang aku pikir. Para tawanan yang dibawa oleh Asoka tidak keberatan mendapatkan hukuman daripada berbicara. Aku ingin tahu apa yang menakut-nakuti mereka lebih dari kematian. Siapa yang secara diam-diam berkuasa di bawah kita, bahkan kita tidak mengenalnya? Apakah itu kekuatan asing? Siamak mengatakan kita belum tahu apa-apa sampai sekarang. Ada banyak pertanyaan. Hal ini juga bisa menjadi imajinasi Asoka. Asoka mengingatkan kepadanya bahwa India tidak menyalahkan seseorang tanpa alasan. Orang-orang itu menjadi saksi banyak hal. Aku memiliki mereka sebagai bukti. Susima mengatakan kalau tidak ada yang membuat tuduhan seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang datang untuk mencari bantuan karena orang itu. Hal itu menjadi fokus kita sejak Asoka di sini. Mungkin ini kebetulan. Asoka menyebut itu kemampuannya. Aku tidak tahu apa yang lakukan selama 10 tahun ini. Mahamatya meminta waktu untuk menyelidiki. Setahu saya, tidak ada satupun orang yang bernama Guna. Acarya Radagupta mengatakan aku sudah diaktifkan mata-mataku. Mata-mata mengatakan kepada saya orang seperti itu ada dalam realitas. Hal ini bukan imajinasi atau kebetulan. Ada seseorang yang mengambil pajak dari warga negara kita dalam ketakutan. Mereka gitu takut sampai mereka tidak berani membuka suara untuk melawannya. Mereka melakukannya secara diam-diam sehingga tidak kita sadari. Ada pajak guna pada setiap hal, kecuali udara yang kita hirup. Bindusara bertanya-tanya kemana perginya pajak itu. Kemana orang-orang di bawah? Asoka menjawab bahwa laki-laki juga biadab, dia menyalahgunakan orang lain. Para wanitanya dijual. Bindusara mengatakan jika Asoka dan Acarya Radagupta dapat menemukan gitu banyak info dalam waktu singkat, mengapa Anda tidak bisa Mahamatya? Anda memiliki gitu banyak kekuasaan, namun Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Asoka menjawab bahwa sikap diamnya menandakan ia sedang mencoba untuk melindungi seseorang. Bindusara yakin Guna ada di balik semua ini. Siapa dia? Dari mana dia datang? Apa motif di balik semua ini? Apakah mata-mata Anda mengatakan sesuatu Acarya? Acarya Radagupta menyangkal. Ini rahasia. Orangnya sendiri belum melihat wajahnya. Dia tinggal di sebuah gua yang gelap. Dari sana dia mengatur semuanya. Gona duduk di kursinya. Utar dan Daksin membacakan jumlah pajak yang dikumpulkan untuk dia dari semua tempat. Asoka membebaskan orang-orang yang akan dibawa Nirankush kemarin. Bindusara tahu segalanya sekarang. Dia telah memerintahkan untuk menemukan kita. Gona mengatakan hal itu sangat baik. Aku akan melakukan apa Susima tidak bisa melakukan. Aku akan membunuh Asoka dulu dan kemudian Bindusara. Aku juga akan membunuh Susima. Hanya Siamak yang akan tersisa. Keluarga kerajaan ini mati di tanganku. Dia tertawa. Keesokan paginya, Bindusara ingin segera mencari Gona. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang dia? Apakah mata-mata kami aktif? Aku ingin pasukan khusus siap untuk beraksi. Asoka mengatakan mengapa mengambil bantuan dari tentara kita. Kita bisa meminta Pangeran Susima saja. Dia pasti tahu. Sebagaimana tidak ada yang melawan keinginannya di Patliputra. Lalu bagaimana Guna melakukan itu? Dia bertanya pada Susima. Susima menjawab bahwa ia selalu mendengar argumen berdasarnya yang tidak berdasar. Tunjukkan beberapa bukti. Asoka mengatakan kalau itu rencananya kemarin. Raja datang atau nama dalam daftar akan dihabisi. Siamak bertanya kepadanya apa yang telah terjadi padanya. Anda berbicara tentang menghitung mundur ke belakang dan daftar. Dapatkah kamu melupakan masa lalu kita? Asoka menjawab bahwa ini adalah masalah sejak dulu. Aku tidak berlari dari tujuanku. Tujuanku adalah kemajuan dunia dan perdamaian.
Kemarin juga dan hari ini juga. Aku tidak ingin ketenaran. Bindusara memberitahu mereka untuk berhenti. Aku sudah membuat keputusan setelah melihat kalian semua.